Menguak misteri Gunung Lawu. Gunung Lawu, salah satu gunung yang terkenal di tanah Jawa. Gunung yang keindahannya sangat mempesona, namun menyimpan banyak misteri. Menurut legenda, nama asli Gunung Lawu adalah Wulkir Mahendra. Gunung Lawu merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa yang dipimpin oleh yang dikirim dari Kahyangan karena terpana melihat keindahan alam di seputar Gunung Lawu. Sejak zaman Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit pada abad ke-15 hingga Kerajaan Mataram II, berbagai upacara spiritual diselenggarakan di gunung tersebut. Hingga saat ini, Gunung Lawu pun masih mempunyai ikatan yang erat dengan Keraton Surakarta dan juga Keraton Yogyakarta, terutama adalah Bulan Suro. Saat ini para kerabat keraton sering berziarah ke tempat-tempat keramat yang berada di puncak Gunung Lawu. Terhampar padang rumput pegunungan Banjaran, Vestuka Nubikena mengelilingi sebuah danau gunung di kawah tua pada ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut yang biasanya kering di musim kemarau. Konon, pendaki yang mandi ataupun berendam di tempat ini, segala keinginannya dapat terkabul. Telaga ini diapit oleh puncak Hargo Dumila dengan puncak lainnya. Luas dasar telaga kuning ini sekitar 4 hektar. Di sana juga terdapat sebuah mata air yang disebut Sendang Derajat. Sumber air ini berupa sumur dengan garis tengah 2 meter dan memiliki kedalaman 2 meter. Meski berada di puncak gunung, sumur ini airnya tidak pernah habis ataupun kering, walaupun diambil secara terus-menerus. Juga ada sebuah gua disebut Sumur Jolo Tundo menjelang puncak. Gua ini gelap dan sangat curam, turun ke bawah kurang lebih sedalam 5 meter. Gua ini dikeramatkan oleh masyarakat dan sering dipakai untuk bertapa. Terdapat sebuah bangunan di sekitar puncak Argo Domila yang disebut Argo Dalem, yang banyak disinggahi para peziarah. Di sekitar Hargo Dalem ini banyak terdapat bangunan dari seng yang dapat digunakan untuk bermalam dan berlindung dari hujan dan angin. Terdapat warung makan dan minuman yang sangat membantu bagi pendaki dan peziarah yang kelelahan, lapar, dan kedinginan. Inilah keunikan Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Terdapat warung di puncaknya. Pasar Dieng atau Pasar Setan berupa prasasti batu yang berbelok-belok. Pasar ini hanya dapat dilihat secara gaib. Pasar Dieng akan memberikan berkah bagi para peziarah yang percaya. Bila berada di tempat ini, kemudian secara tiba-tiba kita mendengar suara, "Mau beli apa, Dik?" Maka segeralah membuang uang terserah dalam jumlah berapapun, lalu petiklah daun ataupun rumput seolah-olah kita berbelanja. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, kita akan memperoleh kembalian uang dalam jumlah yang sangat banyak. Pasar Dieng ataupun Pasar Setan ini terletak di dekat Hargo Dalem Pangeran Kurniandiko. Pawon Sewu terletak di dekat Pos 5 Jalur Cemoro Sewu. Tempat ini berbentuk tatanan atau susunan batu yang menyerupai candi. Dulunya digunakan pertapa para abdi raja Prabu Brawijaya V atau Pangeran Kurniandiko. Puncak Argo Dumila pada saat tertutup awan sangatlah indah. Kita dapat menyaksikan beberapa puncak lainnya seperti pulau-pulau kecil yang dibatasi oleh lautan awan. Kita merasa berada di atas awan-awan seperti di khayangan. Bila udara bersih tanpa awan, kita bisa melihat samudra Indonesia serta melihat pantulan matahari di samudra Indonesia. Deburan dan riak ombak laut selatan sepertinya sangat dekat. Sangat jelas terlihat kota Wonogiri dan juga kota-kota di Jawa Timur lainnya. Tampak Waduk Gajah Mungkur serta Telaga Sarangan. Gunung Lawu bersosok angker dan menyimpan misteri dengan 3 puncak utamanya, yaitu Argo Dalem, Argo Dumilah, dan Argo Dumiling, yang dimistoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Argo Dalem diyakini masyarakat setempat sebagai tempat pemoksaan Prabu Brawijaya Pamungkas. Argo Dumiling diyakini sebagai tempat pemoksaan Ki Sabdo Palon, dan Argo Dumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering digunakan sebagai ajang olah batin dan meditasi oleh Pangeran Kurniandiko. Konon kabarnya,
Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan ada hubungan dekat dengan tradisi dan budaya keraton, semisal upacara lebuhan setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta. Dari visi folklore, ada kisah mitologi setempat yang menarik dan meyakinkan siapa sebenarnya penguasa Gunung Lawu dan mengapa tempat itu begitu berwibawa dan berkesan angker bagi penduduk setempat atau siapa saja yang bermaksud tertirah dan mesanggah. Siapapun yang hendak pergi ke puncaknya, bekal pengetahuan utama adalah tabu-tabu dan peraturan-peraturan yang tertulis, yakni larangan-larangan untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Dan bila pantangan itu dilanggar, maka pelaku diyakini bakal bernasib naas. Adapun tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat selain 3 puncak tersebut, yakni Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Cakra Surya, dan Pringgodani. Gunung Lawu terletak di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Di sekitar area Gunung Lawu ini masih tersimpan berbagai peninggalan sejarah akhir masa kerajaan Majapahit, seperti Candi Cetok dan Candi Sukuh yang merupakan peninggalan Prabu Brawijaya V selama dalam pelariannya menghindari kejaran dari anak sendiri yang juga pendiri kerajaan Demak. Selain itu, tempat yang bisa dikunjungi selain puncak Argothalem dan Hargodumilah adalah Sendang Panguripan dan Sendang Derajat. Sendang Panguripan memiliki sumber mata air yang sering digunakan para peziarah dan para pendaki gunung sebagai sumber air bersih. Demikian juga dengan Sendang Derajat yang airnya diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit, tentu saja atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari puncak Gunung Lawu ini, selain bisa melihat langsung terbitnya matahari, bisa secara langsung melihat puncak Merapi dan Merbabu. Dan dari arah timur tampak puncak Gunung Kelut serta Gunung Wilis di Jawa Timur. Selain itu, Gunung Lawu memiliki karakteristik yang unik. Meski bukan termasuk jajaran gunung tertinggi di Pulau Jawa, suhu di puncak Lawu terasa paling dingin. Saat musim kemarau, suhunya bisa mencapai -5 derajat Celcius. Lalu, bagaimana situasi Majapahit sepeninggalan Sang Prabu? Konon, sebagai yang menjalankan tugas kerajaan adalah Pangeran Katong. Figur ini dimitoskan sebagai orang yang sakti dan konon juga muksa di Ponorogo, yang juga masih wilayah Gunung Lawu lereng Tenggara.